Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam program Levi Ministry. Dalam kesempatan ini kembali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti program ini dan membagikannya kepada orang-orang yang saudara kasihi. Saya berdoa baik saudara maupun mereka yang berbagi untuk program ini kepada orang lain, mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah dan berlipat kali ganda. Amin. Saudara, ada seorang karyawan dalam satu perusahaan meminta izin kepada bosnya bahwa dia akan izin beberapa hari karena sakit. Dan pada suatu hari itu ketika dia izin, dia pergi dengan naik pesawat. Dan ternyata di dalam pesawat itu, saudara, dia ingin berlibur, dia bertemu dengan sang bosnya. Betapa kagetnya bosnya dan betapa kagetnya karyawan ini. Tentu yang lebih sangat mengagetkan adalah karyawan ini karena dia minta izin untuk sakit, ternyata dia berlibur. Saudara sudah tahu kan pasti apa yang akan terjadi setelah karyawan ini pulang ke pekerjaannya. Mungkin dia diberi surat peringatan atau lebih ekstrim lagi, mungkin dia diskors dari pekerjaannya tanpa diberi gaji, atau lebih ekstrim lagi kalau sang bos tidak ingin dirinya tertipu lagi oleh karyawan ini, lebih baik karyawan ini dipecat saja. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu kebohongan dan ketidakjujuran. Saudara, setiap kebohongan adalah dosa. Baik itu bohong terhadap manusia maupun kita secara tidak langsung berbohong kepada Allah. Nah, kita melihat ada banyak berbagai contoh kebohongan yang dilakukan oleh bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang kita anggap adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang patut diteladani. Yang pertama adalah Abraham. Abraham pernah berbohong tentang Sarah bahwa dia mengakui Sarah adalah saudaranya, bukan istrinya. Dan dia berbohong kepada seorang raja, yaitu kepada Raja Firaun dan juga Abimelek. Apa yang terjadi akibat kebohongan oleh Abraham itu? Abimelek dan Firaun hampir celaka keluarga dan negeri mereka. Nah, kebohongan yang dilakukan oleh tokoh yang kedua adalah Yakub. Saudara tahu, Yakub berbohong kepada Ishak atas perintah ibunya Ribka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kebohongan itu, hubungan persaudaraan mereka retak. Yakub harus lari dari rumahnya dan dia meninggalkan ayah, ibu, dan orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah contoh-contoh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru pun kita melihat ada tokoh yang berdusta, yang berbohong, dan mereka mengalami akibat yang sangat luar biasa, yang tragis. Siapakah mereka? Yaitu sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Kita sudah tahu kejadiannya, cerita mereka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-5 dan 7-10, bahwa Ananias dan Safira berbohong kepada Petrus untuk mengakui bahwa mereka mempersembahkan harga tanah itu seutuhnya, padahal mereka menyimpan separuhnya. Ternyata Petrus mengatakan mereka bukan berbohong kepada manusia, tapi mereka berbohong kepada Allah. Saudara tahu apa yang terjadi? Kedua suami istri ini saat itu juga mati secara tiba-tiba karena akibat kebohongan mereka terhadap Allah. Saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah pun sering di mimbar juga kadang-kadang banyak mengajarkan atau memberikan kesaksian bohong. Untuk apa? Agar mereka banyak pengikutnya, agar mereka banyak mendapatkan berkat dari kesaksian-kesaksian yang bohong itu. Hal ini tentu saja sangat merugikan umat Tuhan, bahkan kelak akan merugikan hamba-hamba Tuhan itu sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Kebohongan atau dusta yang terbesar di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan adalah bila seseorang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, dia disebut pendusta. Karena apa? Karena saudaranya yang dia lihat sendiri, saudaranya yang ada sehari-hari bersama dia saja tidak dia kasihi, apalagi Allah yang tidak dia lihat. Itulah kebohongan manusia terhadap Allah. Kita harus hati-hati terhadap ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari contoh-contoh di atas, mari kita berpikir, mari kita mulai sekarang mengambil keputusan untuk menghindari hidup dari kebohongan, hidup menjadi pendusta. Yaitu karena apa? Karena kebohongan itu memang akan menyelamatkan kita sementara, tetapi kebohongan itu akan menghancurkan hidup kita selamanya. Camkan ini, saudara. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika ada hukuman untuk seorang pendusta, pasti ada upah untuk sebuah kejujuran. Nah, lalu apa upah bagi orang yang jujur? Saya ambil salah satu contoh saja ya, yaitu tentang kisah Yusuf, anak dari Yakub. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf pada waktu dia dibuang di tanah Mesir. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, artinya jujur dan elok parasnya. Ya saudara, Alkitab mengatakan Yusuf ini ganteng, tampan, tapi juga dia memiliki sikap yang manis dan juga sopan dan juga jujur. Oleh sebab itu, kalau dia tidak jujur dan dia tidak rajin, tidak mungkin Yusuf dipromosikan jadi kepala rumah tangga Potifar. Nah, saudara, di mana saja orang jujur itu pasti akan diterima oleh siapapun. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan di dalam penjara pun Yusuf adalah orang yang jujur dan dia diterima di sana. Ketika dia di penjara, dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf menikmati buah kejujurannya. Bukan saja untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk keluarga besar dan bangsanya kelak. Saudara, Yusuf adalah orang asing pertama yang tinggal di Mesir yang menduduki jabatan yang tertinggi setelah raja. Yusuf jadi penyelamat Mesir dari kelaparan. Yusuf jadi penyelamat keluarganya, jadi penyelamat sanak saudaranya. Yusuf juga adalah orang pertama yang paling istimewa di antara saudara-saudaranya di mata Yakub bapaknya, dan juga pastilah di mata Allah. Saudara yang Tuhan Yesus yang saya kasihi, saat ini jika kita jujur, memang bukan menjadi jaminan semua orang pasti berlaku jujur juga pada kita. Ketika kita jujur mungkin juga kita dicurangi, itu mungkin bisa saja terjadi. Orang akan menipu kita karena kita jujur. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berbuat jujur, berbuat baik, dan orang masih menipu kita? Yang pertama harus kita perhatikan, tetaplah jujur. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan pernah berhenti atau berputus asa untuk selalu berbuat jujur. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, termasuk berbuat kejujuran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sikap Yusuf yang membuat dia berhasil. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil karena Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai orang yang baik dan yang hidupnya jujur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Jika engkau mau berhasil dan diberkati di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam rumah tangga, dalam studi, di dalam pelayanan, dalam komunitasmu, mungkin juga di dalam persahabatan dengan siapa saja. Mulailah saat ini belajar jujur. Jangan pernah berhenti meski kejujuran kita belum menghasilkan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.